Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh barokah, rezekinya melimpah, dan kalau lebih bisa dipakai sedekah dan beramal jariah. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjawab beberapa komentar dari teman-teman ya, yang kemarin salah satu komentarnya bilang begini, Gus, Buya dibahas tentang bagaimana terapi penyakit, sakit penyakit katanya. Itu teman ya. Jadi oke, pada hari ini saya akan memberikan satu penjelasan secara umum saja ya. Nah, saya sudah melakukan pengobatan secara gabungan antara tradisional, baik tradisional kuno tengah, tradisional modern, dan teknik barat teman ya. Yaitu sudah saya lakukan sejak tahun 90-an. Dan saya ada beberapa klinik yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian saya juga mengajarkan tentang teknik-teknik pengobatan itu dengan kode yang jelas yang diwakilkan oleh lembaga Yayasan Kesehatan Tradisional Mitra Ausada Bakti teman ya. Itu kita sudah banyak sekali luluskan itu dan bersertifikat serta kita berikan kode. Nah, terkait dengan terapi begini teman, untuk menerapi sebuah penyakit atau seseorang yang sedang sakit, yang pertama harus dilakukan adalah dalam dunia pengobatan baik medis ataupun tradisional itu sebetulnya letaknya pada benarnya titik diagnosa teman. Jadi karena pengobatan itu begini, kalau diagnosanya salah, terapinya pasti tidak cocok, kemudian obatnya pasti salah. Nah itu kami di tradisional modern ini juga disebut komplementer ini. Jadi itu kami pakai patokan. Di kami itu punya cara untuk mendiagnosa. Baik itu ada alat-alat secara tradisional yang dari temurun-temurun dari nenek leluhur kami dulu, itu memang ada. Yang kedua adalah pakai batinia teman. Nah itu. Nah jadi diagnosanya ini harus tepat dulu. Itu prosedurnya. Kemudian setelah diagnosa ini tepat, kita pilihkan terapinya. Yang disebut terapi ini bukan satu teman. Jadi seorang pengobat ini harus menyesuaikan, punya terapi harus yang memang cukup. Nah kalau memang dia spesialisasi, contoh dia spesialis tulang gitu, dia nggak boleh juga melanggar nanti di luar yang keahliannya itu gitu. Tetapi secara umum pengobat tradisional ini jadi harus menguasai banyak keahlian teman-teman. Jadi itu. Jadi, nah kemudian bahasa terapi itu asal kata diterap yang rapi, artinya ditata yang rapi. Bagaimana menata seorang pasien supaya betul-betul dia memahami tentang peta dengan tubuhnya pada saat dia sakit, baik itu pola berpikirnya, pola makannya, kemudian pola lingkungannya dan lain sebagainya tadi teman itu. Nah kemudian setelah diterapi dengan benar, itu diberikan saran-saran herbal yang memang dipunyai oleh seorang penerapis tersebut gitu, baik herbal yang sudah, dan herbalnya harus herbal berstandar teman ya, artinya sudah jelas. Nah kemudian kalau tidak seperti itu, kita pilihkan ramuan-ramuan tradisional yang mungkin bisa dicari di alam sekitar kita, karena negara kita ini sangat kaya teman gitu, untuk diolah dan kita ajarin itu, kita resepkan itu. Jadi secara umum seperti itu teman ya. Nah kemudian pengobatan tradisional ini itu adalah sekarang ini sudah banyak kemajuan teman ya. Jadi kalau yang disebut pengobatan tradisional itu sebetulnya ada tradisional kuno. Tradisional kuno ini yang dilakukan oleh leluhur tempo dulu dan sampai saat ini pun berkembang. Cirinya apa teman? Cirinya adalah alat-alat yang dipakai ramuan adalah kuno, masih mungkin ada batu, kita pakai numbuk dan sebagainya. Yang kedua adalah alat-alat terapinya kuno, itu bisa pakai batu bebatuan atau pakai alat-alat dapur, biasanya itu ada ulek-ulek, ada sendok sebagainya itu.
Nah, kemudian yang menonjol sekali adalah dilakukan doa-doa sesuai dengan tradisi dan apa ya, budaya tempo dulu teman, dan itu sakral, itu tidak boleh dinaik karena itu adalah bentuk doa-doa, entah itu gerakan, entah itu memakai mungkin upacara bunga-bungaan, entah itu mungkin pakai tari-tarian. Ini adalah sebuah doa teman, itu sebuah doa. Nah itu. Kemudian ada tradisional modern. Tradisional modern ini sudah lebih bagus karena sudah lebih tertata ya secara modern. Jadi obat-obatan yang dipakai masih berupa jamu secara tradisional, cuma sudah tertata. Jadi secara higienismenya, secara episnya itu sudah mulai tertata. Kemudian ada modern. Nah itu sudah yang disebut komplementer itu teman ya. Jadi bahasa saya tidak alternatif lagi. Karena apa teman? Sebelum dulu ada dokter, terutama di Nusantara itu, yang ada ya pengobat tradisional tadi. Gitu. Itu maka nanti akan terlahir, berkembangnya zaman akan terlahir dokter ya. Contohnya seperti ini. Sebelum dulu ada ortopedi, yang ada adalah sangkal putung. Dan itu keahlian yang luar biasa teman. Sebelum ada Bu Bidang gitu yang melahirkan, dulu ada dukun bayi gitu. Dan itu menolong semua, itu adalah sebuah profesi. Sebelum ada psikologis, dulu ada yang namanya tokoh masyarakat, mungkin yang disebut dukun dan lain sebagainya, tapi dia memberi pencerahan-pencerahan, memperbaiki moral dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus berpikir positif. Nah, sesuai perkembangan zaman, cuman inilah disalahkan oleh oknum-oknum tertentu yang akhirnya dipelenceng-pelenceng. Dengan bahasa dukun ini akhirnya menjadi keliru orang memahaminya. Karena ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan bahasa-bahasa itu untuk disalahgunakan. Gitu. Ya, jadi di situ. Nah, itu berkembangnya zaman seperti itu. Oleh karenanya, saya berpikir begini ya, karena semua penyakit itu sebetulnya tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan teman. Semuanya bentuk usaha, semua menerapkan keahliannya, tetapi tetap sandarannya Sang Maha Penyembuh adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita semua tadi. Oleh karenanya di pengobatan tradisional juga ada batasan. Di pengobatan medis barat juga ada batasan. Nah ini sebetulnya harus saling membutuhkan. Saya sendiri sebagai pengobat yang paham keduanya nih teman. Ya, antara medis barat dan medis timur. Kalau saya punya anak sakit, itu kalau saya obatin gak mau. Gitu. Sehebat apapun obat-obat yang seperti gak mau. Nah saya harus bawa ke teman-teman dokter gitu. Jadi ini sebetulnya saling mengisi dan saling membutuhkan ya. Jadi jangan sampai nanti ini ada saling gap ya, karena biar bagaimanapun secara tradisional ini akan bertumbuh terus. Nah, saya berharap juga pemerintah bisa mewadahi ini secara kelompoknya ini. Nah, bagaimana pembinaan ini? Jadi tidak boleh juga disalahkan, dan harusnya yang membina di tradisional ini ya ahli-ahli tradisional. Bukan ahli di medis barat, karena ini nanti akan menjadi bentur. Kenapa? Karena ahli di medis barat itu tidak memahami tradisional ini gitu. Dan ini ada wilayahnya. Nah sementara yang terjadi, yang membina di tradisional ada yang medis barat, ini gak nyambung teman gitu. Nah mudah-mudahan nanti pemerintah bisa itu merekrut orang-orang yang bisa melogikakan secara tradisional, mengilmiahkan dan menjadi pembina di pengobatan-pengobatan tradisional ini supaya menjadi lebih baik. Yang jelas ya dari pengalaman saya, entah jutaan orang yang sudah kita bantu ya, tetap kami tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah yang di atas. Nah kemudian dalam pendidikan pengobatan tradisional teman ya, itu sangat berat. Jangan dikira nanti tidak ada pendidikannya. Kenapa? Karena satu, diajarkan keahlian ini dipandu dengan tirakat-tirakat, dan itu tidak mudah. Ada puasa, ada ini, ada itu. Yang tujuannya adalah untuk membangun jiwa ini supaya tulus, penuh kasih, mempunyai pelayanan yang luar biasa gitu, mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Dan itu tidak mudah teman.
ada puasa ngalong, puasa mutih, puasa ini,